itu berarti dia KDRT, dia laporin ke polisi di BAP. Terus Ujuk. cabut. Oke, sekarang aku ada di wilayah Senayan. Mau jemput seseorang yang bisa motret perilaku seseorang, apa penyebabnya, bagaimana psikologisnya dan lain-lain. Ini namanya Mbak Poppy Amalia, pakar micro expression. Aku mau jemput di gedung DPR karena tadi habis ada pertemuan sama wakil ketua DPR seseorang lah ya pokoknya. Nah aku jemput, terus katanya dari situ Mbak Poppy mau ke mall. Ngomongin soal apa? Ngomongin soal sesuatu yang ada di sekitar kita, yaitu apa? Kekerasan dalam rumah tangga. Masih inget kan? Ada sepasang artis yang terkenal banget, tau lah, oke. Dede sama kakak ya, menyebutnya begitu, Lesti dan juga Bilar ya. Nah ini kita akan ngobrol, dari situ kita akan ambil pelajaran apa yang bisa dilakukan oleh kamu, aku, kita semua para perempuan supaya bisa meminimalisasi KDRT, kekerasan di dalam rumah tangga. Apa aja? Oke, bentar lagi kita akan ngobrol sama Mbak Poppy Amalia. Kita udah sampai nih bentar lagi di kawasan DPR ya. Oke, bentar lagi ya, standby ya. Yeay, Mbak Poppy. Tunggu, kamu udah cakep belum nih? Udah ya? Oke. Udah cakep ya? Oke. Jadi gini loh. Yes. Tiba-tiba ya. Tiba-tiba kita connect-nya tuh gimana ya Mbak Poppy? Dan aku tiba-tiba pengen KDRT perempuan. Jadi gini loh, aku nih sama Mbak Poppy nih kayak udah berapa tahun ya? 10 kali ya. Enggak, ngaco. Nah, maksudnya 5 kali ya. kenalnya 10 tahun ada Ya, ya, ya. tapi nggak pernah ketemu tuh kayak 3 tahun lebih gitu, terus kangen Ya, ya. gitu Oh, tiba-tiba kemarin ngobrol sama banget. Jadi gini, kita mau ngomongin soal sesuatu yang lagi heboh banget ya. Yes. Ada 2 yang heboh sebenarnya. Apa tuh? Persidangan Pak Ferdi Sambo ya Oke. kan. A few inches later. Mesti banget bahasnya Itu ya. banget. Yang satu lagi soal KDRT yang menghebohkan banget Nah, gitu ya. Itu Tapi aku yang nguasain tuh, kalau yang KDRT nguasain banget. Ini loh yang aku pengen bahas Mbak. Nah. Jadi pertamanya masyarakat Indonesia dikasih sebuah suguhan gitu Ya. kan. Suguhan video apalah gitu kan, beredar videonya dikit-dikit. Tapi konsen loh. By the way, Apa? aku potong ya. Kok bisa konsen nyetir sama nanya-nanya ya? Oh bisa dong. Ini kepiawaian Anda kayak spesialis ya. Biasa terjadi di kota besar. Gila ya, bisa ngobrol. Oke, terus? Itu. Nah pertanyaannya setelah hubar habil kemana-mana, ada dukungan Lesti, ada dukungan Ya, ya. Bilar. Ya. Ternyata dicabutlah laporan. Iya. Anti klimaks nggak Nggak sih? banget lah, kalau di film tuh udah orang-orang udah pada apa sih, penonton kecewa ya, kan kayak gitu. Cuman tadi kita kan harus lihat juga dari berbagai macam aspek. Aspek siap. Pertama adalah culture-nya budaya Indonesia, kan culture masih patriarki gitu kan, Ya. kita budaya masih itu. Kemudian juga perspektif tadi kan, ini demi anak ya. Kemudian juga pasti ada berpikir tentang masalah image tadi, kalau keluarga harus perceraian itu akan merugikan gitu kan. Single parent itu seperti apa gitu Iya. kan. Masih banyak aspek-aspek seperti itu. Kemudian juga harus berpikir juga bahwa anaknya nanti kalau nggak ada ayahnya gimana gitu, karena ayahnya masuk penjara. Nah oleh ibunya gitu Iya, loh. iya. Masih ada berpikir seperti itu tuh. Oleh ibunya. Kemudian walaupun itu KDRT, tapi tetap aja anaknya pasti akan menimbulkan tanya-tanya kan, membenci ayahnya dan lain-lain lah. Oke. Gitu. Oke. Kemudian ada dedak digital yang banyak banget pemikiran yang bergejolak dalam pemikirannya
Kalau kasusnya Lesti ya, kasusnya Lesti pada waktu itu. Jadi ketika dia lapor ke polisi, itu mikir dulu nggak gitu? Itu spontanitas. Oh. Jadi pada saat ada kejadian, spontanitas yang terjadi adalah harus kemana aku, polisi, lari. Oh, oke. Ada kayak apa? Emosi di situ? Ada apa? Emosi. Kita harus lihat juga dalam persoalannya Lesti ini yang mungkin mewakili perempuan-perempuan Indonesia ya. Karena delik aduan itu masalah KDRT itu hampir rata-rata tuh prosentasenya tuh 45% tuh udah cabut lah. Oh iya? Ya, 45% setelah lapor dicabut? cabut gitu loh. Oke. Aku bahkan tadi ini netizen aku nih sampai ngomong, Mbak, aku aja untuk mencabut berkas aja itu sampai 5 kali BAP. Netizen aku nih. Oh, netizen kamu. 5 kali BAP dia bilangin, aku baca nih. Sampai 5 kali kejadian BAP rujuk, kejadian sampai 5 kali berturut-turut. 5 kali lapor. Setelah kuat dirinya mentalnya, barulah ia benar-benar melaporkan. Jadi yang 5 kali BAP tahun. Jadi dalam BAP-nya dia proses 5 kali lapor, rujuk itu tuh dia tuh kayak gurita. Jadi ada ikatan yang dililit sama tali yang kuat banget, nggak bisa diputusin dengan layer pertama, nggak bisa. Tunggu, aku netizen kamu nih ya. Sebut saja namanya Bunga. Itu kasusnya dia. Tapi kalau kasusnya Lesti, Taruh yang itu. Yang itu berarti dia KDRT, dia laporin ke polisi di BAP. Terus rujuk. cabut lagi. Rujuk. Cabut, rujuk. Lapor lagi sampai Rujuk dengan lagi. 5 kali. Sampai selama 8 tahun. At the end, setelah 5 kali kejadian di KDRT, 8 tahun dia berproses, barulah dia punya kekuatan untuk bener melaporkan dan tidak mencabut lagi. Jadi sebesar itu prosesnya pengharapan namanya perempuan yang pada dasarnya adalah jiwanya melayani. Iya. Gitu kan. Jadi kan dia pasti ngurusin anak dan suami itu kadang-kala dianggap sebagai anak tertua. Iya, anak sulung. Ya, jadi selalu punya ekspektasi dia akan berubah gitu loh. Nah, kalau kasusnya Dede Lesti, itu prosesnya itu secara kepribadian kita lihat dulu dong profilnya, ya kan. Umurnya berapa sih Dede? 21 tahun. Ya? 21 ya 22 lah, something gitu kan. lah. Oke. Dengan usia yang muda, dengan pertemuan yang fall in love, suddenly, hitungannya masih bulan, menikah, punya anak, dan karirnya lagi tinggi-tingginya, gitu kan? Dia nggak sempat untuk yang namanya diedukasi apa itu pernikahan. Kalau orang kan ada, nggak usah edukasi lah, maksudnya diedukasi atau apa itu pacaran deh. Iya. Dedi itu nggak ada ngeblank. Dia tuh nggak ada sama sekali, dia ngeblank banget tuh namanya sebuah hubungan. Dia ngeblank. Karena gue tahu nih bahwa Dede tidak ada riset. Oke. Dan mengenal juga. A few inches later. Tapi aku mengenal, tapi aku riset lagi, cari lagi. Akhirnya bisa menggambarkan kepribadiannya gitu kan. Nah, jadi dari umur 15 tahun, 14 tahun bahkan dia udah di Jakarta, 15 tinggal sekolah sendiri gitu loh, SMA, ikut ini segala macam. Dia terlalu sibuk dengan kerja. Ya, betul. Jadi nggak sempat untuk namanya belajar, learn something bahwa ini membina sebuah hubungan begini, enggak. Apalagi ini nggak pakai pacaran, nggak ada yang kayak orang-orang gitu ya. Nah, kemudian makanya dia fail dia pertama. Yang pertama tuh yang namanya R dulu, yang juga R juga ya Dede ya. Bukan Rehan ya, kalau Rehan baik. Begitu sulit lupakan Rehan, apalagi Rehan baik. Rehan baik loh. Jangan semuanya R, jangan ya. Ya terus. Nah, itu satu udah beres. Aknya hubungan juga nggak bagus. Bertemulah di tengah kondisi emosi lagi nggak stabil kayak gitu, bertemulah di acaranya si Mas Tukul kan. Ketemu sebentar, netizen menjodohkan, ya kan. Betul. Semua se-Indonesia menjodoh-jodohin. Akhirnya mereka berpikir mungkin dari awal tuh ini nggak deh gitu, maksudnya cuman aja gini-gini aja deh, lucu-lucuan, senang beneran dong. Dan jangka waktu yang sangat singkat, dan mungkin nggak disebut sangat singkat bisa fall in love, iya, karena titik terendah orang ketemu dua-duanya. Si Rizky juga Bilar juga lagi rendah banget, lagi baru putus sama
in the house gitu kan iya. ya, lagi ngedrop ketemu, fall in love, langsung nikah. Oke. Karena get attention. Nah pas lagi nikah dia nggak sempat belajar. Oh gini ya, kalau istri tuh begini. Gini loh yang namanya komunikasi. Gini loh yang namanya mengatasi konflik. Gini loh yang namanya keterbukaan. Gini loh namanya respect each other gitu. Ini enggak, mereka tuh sibuk berbisnis. Si Rizky tuh bisnis. Kan orang-orang berpikir bahwa dia itu adalah kayak numpang hidup ya. Iya. Padahal dia tuh berbisnis. Ada bisnisnya perfume lah, ada bisnisnya kopi lah, Ada yang berdua juga. ada bisnis terus ya Leslar Entertainment lah. Iya. Itu sekali naik tuh berapa postingannya. Justru yang berpikir otaknya bisnis ini nih si Bilar banget nih. Itu kalau Lede kan memang penyanyi. Yes. Dan penyanyi juga memang yang kasih masukan segi otaknya bisnis itu tuh Bilar. Dia yang ngasih masukan begini loh, kalau misalnya ini kayak begini, ini harganya gini, gitu-gitu loh. Justru dia tuh makin kemari tuh makin pintar berbisnis gitu. Gitu loh. Oke. Nah udah nih, jadi masing-masing juga misalnya orang banyak yang mengisukan bahwa nih si ini numpang hidup ini. Ya. Ini benar-benar si ini ngasih. Dia kalau beli mobil tuh beli mobilnya juga dengan kondisi yang cash keras. Benar-benar cash, paling 3 kali bayaran, tapi lain-lain nggak ada cicilan, jadi sama sekali nggak ada cicilan. Oke. Terlepas dari ada cicilan, apakah dia kaya, apakah dia berbisnis, Benar-benar. tapi KDRT itu kan bisa terjadi. Kalau ini anak dua ini tidak matang secara pengalaman. Pengalaman tuh maksudnya dalam menikah kan, kalau pengalaman dalam menikah Dalam atau- berkomunikasi Oh, dalam berkomunikasi. dan mengungkapkan perasaan. Oke. Kedua-duanya itu nggak belajar itu, nggak paham. Mbak Popi, ini kan balik lagi ke yang beredar ya, kan aku nggak sempat ngobrol sama keduanya ya, banyak juga yang nggak punya kesempatan untuk ngobrol dengan keduanya gitu. Nggak akan ada yang mau, nggak bakal mau dia wawancara. Itu dan katanya ini karena perselingkuhan lah yang ketahuan gitu. Ya ini kan kronologisnya begitu kan. Terus kemudian marah, ada talak lah di situ, ada apalah gitu di situ. Iya, kalau dilihat dari awal mulanya karena perselingkuhan, ini akan kejadian lagi nggak besok-besok gitu. Nah ini kan karena komunikasi terhambat, bener kan? Maka si A sama si B tuh bingung mau cerita, mau menyalurkan masalah komunikasinya tuh gimana gitu loh. Nah pada hari H tersebut ada sebuah peristiwa dilaporkan dalam bentuk BAP bahwa ada perselingkuhan diawali sehingga menimbulkan percekcokan, kemudian menimbulkan kekerasan, kemudian melaporkan gitu kan, kronologisnya kan. Berarti kan akar muasalnya adalah perselingkuhan. Apakah benar nih Bilar ini berselingkuh? Nah untuk menyatakan dia berselingkuh atau enggak tuh memang kita perlu mengklarifikasi, bertanya. Tapi persoalan masyarakat tidak tertuju kepada perselingkuhan, tapi ke KDRT. Ke KDRT-nya. Pihak kepolisian juga menerima alasan juga yang ada foto itu segala macam itu kan semua dilaporkan ke polisi gitu benar. kan. Nah, KDRT-nya itu terjadi pada saat ribut mereka berdua pada saat bertanya. Maksudnya mungkin bertanya, mungkin ada ributnya, kamu selingkuh ya, gitu-gitu kan mungkin. Mungkin ya. Oke, ya udah pulangin aja ke rumah. Nah, pada saat minta dipulangin ke rumah itu si Bilar itu kan laporan dari polisi kan nutup mulut ya kan, nutup mulut supaya nggak teriak. Berarti asumsinya itu terjadi teriakan-teriakan. Iya, gitu kan. Rada riweh lah. Nah pokoknya. itu kita lihat dong jam 1.57. Udah malam. Bahkan jam 2. Jam 2 lebih. Teriak-teriak kayak gitu tengah malam dengan aktivitas Bilar sebelumnya kan adalah main bola kan, jadi kan physically juga capek gitu kan. Dede juga mungkin ada aktivitas, kalau nggak salah dia ada, saya nggak tahu ya, kalau nggak salah ada syuting apa sampai malam gitu. Aku harus ngelihat kasus ini latar belakang psikologisnya gitu ya. Nah mereka pulang capek nggak ya, dia tengah malam teriak-teriak. Nah terus kan dibilangin di situ kan supaya nutup itu supaya nggak orang tua nggak mendengar, berarti kan ada orang tua di situ, maka ditutup mulut. Tapi persoalannya kenapa ditutup mulut, kenapa turun ke leher gitu kan? Nah berarti di situ kan ada emosi. Kenapa emosinya apa? Apakah emosinya positif atau negatif? Pasti negatif. Negatif ke marah mana? Kalau kayak gitu berarti ada kemarahan. Nah kalau kemarahan, apapun namanya kemarahan, kita lihat lagi dong. Kenapa sih orang marah? Orang marah itu ingin menghentikan halangan rintangan di depan orang tersebut. Berarti kalau tutup mulut adalah ingin menghentikan untuk tidak bicara atau berteriak-teriak di tengah malam. Nah karena masih ngoceh juga mungkin akhirnya turun nih
gitu kan. Tapi kita ngelihat nih kedalamannya, walaupun itu namanya ada bentuknya dilaporkan, ada bentuknya ke leher, bentuknya cekek, itu berapa lama dan efeknya seperti apa. Nah, lihat lagi nih, dilaporkan ke rumah sakit, ada lebam lah, ada di mana, lebam tangannya gitu kan. Terus katanya juga dibanting. Nah, pada saat dibanting itu ada lagi disampaikan lagi, dari kita lihatnya dari satu versi dari polisi, ya, dari laporan BAP, tapi kita juga harus lihat dari laporannya si Bilar juga, karena biar berimbang nih. Oke. Nah, kalau Bilar di situ menyatakan bahwa dia ditarik, kalungnya putus. Sampai putus, ya. Berarti kan ada gerakan yang lari, tarik, putus. Nah, dia bilangnya saya tidak mendorong, tapi saya tepis. Nah, kita lihat dong badannya Dede Kecil. kan itu mungil kan, gitu, artinya begitu tepis terpelanting lah, berarti bukan dibanting nih. Oke. Nah, berarti kronologisnya seperti ini, apapun juga adalah KDRT. Ya, Tapi KDRT tidak terjadi. ada sebab akibat. Oke. Nah, sekarang kan dengan berjalannya waktu, pergi umroh gitu kan Dede, begitu pulang langsung ke Polisi. ke kepolisian, Cabut berkas. mencabutlah berkas gitu. Sekarang kan usia tadi Mbak Popi kan bilang masih pada muda nih, mereka pengalaman untuk berkomunikasi juga kurang. Akan ada lagi nggak pertengkaran yang sampai sedemikian hebatnya ini? Bisa jadi karena mereka keduanya itu belum belajar. Satu, keduanya belum dilatih komunikasi. Ya. Dalam pernikahan itu tuh belum dilatih komunikasi yang tepat. Suami istri itu gimana sih, gitu kan? Karena bahasa gitu aja nggak bisa. Misalnya hal seperti itulah yang bikin bisa aja sebenarnya orang tidak mau melakukan aja dia melakukan. Hanya gara-gara salah kalimat atau kata gitu kan. Kemudian mereka berdua tuh harus mendapatkan manajemen emosi. Kemudian mereka juga harus mengenal satu sama lain dan memiliki waktu untuk waktu bersama. Kalau itu tidak dipenuhi, kejadian lagi. Kenapa? Karena polanya Bilar itu kan sebelum kejadian yang sekarang itu kan sempat ada gerakan spontan melempar bola biliar. Iya. Itu bukan melempar, itu menggertak. Ini Bukan emang sengaja mau ini. Kalau dia lempar pasti dia ngukur dia baru lempar tuh. Ini kan begitu ngambil spontan dia jatuh. Karena spontan. Tapi kalau dia rencana, wah ini berarti beda treatmentnya. Tapi kalau dia spontan, berarti polanya berulang lagi. Karena setiap dia spontan, emosi tidak, apabila ada tekanan, pengendalian emosinya ini yang bermasalah. Oke. Jadi ada kemungkinan bisa jadi kalau ada pressure. Pressure-nya itu nggak berhenti ya. Misal ada pressure terus begini, udah, misal dia berusaha diam, itu nggak bisa. Bisa bentuknya seperti itu. Gitu. Nah, pertanyaannya, aku juga berpikir, kan dilempar tuh, ya, bola biliar ya. Itu si Dede tuh nggak pergi loh. Malah ngedeketin. Dia tuh nggak pergi. Malah ngedeketin. Saya berpikir kayak nggak takut gitu loh. Nah, berarti pertanyaannya, apakah dia teredukasi apabila ada sebuah peristiwa seperti itu akan membahayakan nyawanya? Sepertinya tidak. Atau mungkin dia saking udah seringnya kejadian, udah nggak takut lagi. Oh, suami saya emang begini gitu. Mungkin kalau kayak sebelumnya gitu. Ada kejadian pasti ada memar-memar. Kan ada tuh Mbak yang di mata. mobil, ini itu mata itu dia bilang karena tidur, karena mimpi pas bangun-bangun. Yang dia bilang biru-biru. Iya, itu matanya tuh karena itu. Saya kira mimpi, nggak tahu yang beneran. Dia kayak ingin menyampaikan sesuatu tapi dengan cara halus gitu loh Mbak. Ya, itu sebenarnya bukan karena pemukulan, tapi karena dia mimpi. Cuma walaupun kita juga mikir ya, ini mimpi gimana ya. Pokoknya intinya tidak ada informasi apapun sebelumnya, tapi ini adalah kejadian biliar, lalu baru kejadian karena dua bukti kita baru nonton dua itu gitu ya. Nah, kita nggak tahu kalau misalnya polisi bilangnya informasi ada sekian banyak gerakan-gerakan yang lain, kita kan belum tahu tuh. Tapi yang jelas kalau sampai dia udah kalau sampai mereka tahu, kalau sampai Dede paham bola biliar itu keras, itu pasti dia lari. Karena namanya respon respon manusia itu pasti akan memproteksi diri. Iya. Ini nggak ada gerakan. Ini
biasa aja. Kan ada tiang, ngumpet kayak di tiang, jadi kayak ada peluru, dia kalau peluru juga Atau kalau diem-diem nggak aja. gini kayak Nggak gitu, ada, apalah gitu. tidak Nggak ada gerakan spontan. Nggak ada. Kalau separah-parahnya dia udah terbiasa, orang dimanapun ada namanya gerakan spontan, pasti nggak mungkin nggak, kecuali nggak paham. Oke. Jadi kayak anak kecil, kayak orang lihat ular lari. Kalau anak kecil nggak, dia pegang aja, orang dia nggak tahu kalau itu bahaya. Nah, berarti Dede ini tidak paham bahwa itu bahaya. Kita lihat lagi sekarang, kalau Bilar merencanakan itu melempar tersebut, itu pasti tepat sasaran dan lepas. Ini nggak Ini masih dipegang ya? Dipegang, berarti model yang awas ya. Tapi jatuh. Tapi dia jatuh karena tidak fokus. Oke. Nah Teh. itu tuh. Jadi teteh. A few moments later. Mbak Popi, Ya. nah sekarang kan kejadian kayak begini tuh bisa di mana aja gitu ya. Oh iya. Kita kan di dalam satu rumah nih gitu. Ada seseorang yang lebih kuat gitu. Sementara kan perempuan itu katanya untuk melayani. Ya, Ya udahlah, nggak apa-apa, suami saya suka mukulin juga, ya udahlah, saya mah pengen ngebelain anak saya, udah saya di sini aja gitu. Alasannya itu. Untuk seluruh rumah tangga nih, Oke. untuk semua perempuan, haruskah diam aja? Justru Maksudnya mereka bisa lebih besar daripada sebelumnya. ketika setelah ada Karena iya. begging maafin aku ya, aku nggak Oh, sengaja. Selalu kalimatnya tidak sengaja. Makanya semua perilaku KDRT itu spontan mayoritas. Kalau dia benar-benar mukulin kayak gitu tuh